Ada apa dengan timnas Indonesia U24 ini? Gagal meraih poin saat bertemu dengan Cina Taipei. Bahkan sebenarnya timnas Indonesia itu diprediksi akan bisa menang mudah saat bertemu dengan Cina Taipei. Tapi ini kok malah kalah. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Timnas Indonesia sebetulnya di babak pertama bermain cukup baik ya. Bagi saya memperlihatkan begitu dominannya permainan timnas Indonesia di babak pertama karena menguasai bola yang amat tinggi dibandingkan dengan Cina Taipei. Walaupun penguasaan bola itu, total football timnas Indonesia di babak pertama tidak memperlihatkan juga begitu dominannya timnas Indonesia menyerang. Karena lebih banyak menguasai bola, long ball, kasih crossing yang udah jelas di depan kita tidak mempunyai pemain yang kuat di bola-bola atas seperti Ramadhan Sananta. Yang menjadi anti klimaksnya justru timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kyrgyzstan, yang dimana Kyrgyzstan lebih bisa dibilang melawan timnas Indonesia. Bahkan Indonesia pun bisa dibilang digempur sama Kyrgyzstan, tapi kita berhasil menang. Tapi melawan Cina Taipei kebalikannya. Cina Taipei memang parkir bus kita akui, tapi ini efektif gitu untuk bisa menghalau serangan-serangan dari timnas Indonesia. Dan yang menjadi paling anti klimaksnya, yang akan menjadi merasa bahwa supporter Indonesia bertanya-tanya, kok bisa ya kita kalah dari Cina Taipei? Karena sebetulnya timnas Indonesia di atas kertas, bahkan sejarah pertemuan sebelum-sebelumnya bersama ketika melawan Cina Taipei pun kita unggul. Bahkan tidak jauh sebelum pertandingan ini kita menang besar 9-0 melawan Cina Taipei. Ini pasti akan menjadi perbandingan lah bagi para insan sepak bola Indonesia gitu. Tapi kita bahas sedikit demi sedikit ya. Sebetulnya permainan dari kaki ke kaki itu memang permainan paling efektif jika kita menemukan lawan yang parkir bus, menumpuk di belakang, menunggu bertahan. Ini adalah efektif banget. Kenapa? Karena dengan permainan kaki ke kaki bisa membuka luang, bisa membuka megangkan pertahanan lawan. Dan itu pun sudah dilakukan oleh timnas Indonesia dari sejak babak pertama gitu. Tetapi kita harus akui bahwa kaki ke kakinya, tiki-takanya, perpindahan bola dari passing-passingnya timnas Indonesia tidak terlalu efektif. Banyak juga salah passing sama seperti pertandingan pertama. Bahkan ekstra passing ini yang dilakukan oleh timnas Indonesia cenderung hanya dari lini tengah ke belakang atau dari lini tengah lapangan menuju lini tengah lawan gitu. Selalu ketika mendekati daerah kotak penalti lawan, daerah pertahanan lawan, kita crossing, kita umpan lambung. Kita kan tahu nih kalau di depan itu Egy Maulana Fikri, bahkan babak kedua masuk Hugo Samil juga, bahwa sebenarnya crossing ini menurut saya kurang efektif. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai seorang penyerang yang kuat duel untuk bola-bola atas seperti Ramadhan Sananta. Kalau ada Ramadhan Sananta mungkin ini bisa dibilang cukup efektif lah, karena Ramadhan Sananta memang kuat bola bawah, kuat juga bola atas. Ini tidak dipunyai nih sama timnas Indonesia untuk Asian Games U24 ini gitu. Bagi saya ini adalah satu hal yang kurang baik. Dan seharusnya juga timnas Indonesia melakukan opsi-opsi dengan banyak menendang di luar kotak penalti. Karena kita harus akui untuk masuk ke kotak penalti Cina Taipei ini susah banget. Karena begitu menumpuknya pemain Cina Taipei di belakang gitu. Dan juga seharusnya ada 1-2 pemain yang berusaha menerobos masuk merangsek. Kita seharusnya bisa berharap kepada Egy Maulana Fikri. Kita juga seharusnya bisa berharap kepada Ramayul Mak juga yang mempunyai kemampuan individual yang cukup baik. Bahkan setelah masuknya Hugo Samil, kita juga berharap seharusnya Hugo Samil lebih berani untuk menusuk. Karena kita akui kalau hanya main passing saja agak sulit untuk menembus. Kalau seandainya kita tidak mencoba untuk menusuk secara individual dan juga kita mencoba untuk tendangan jarak jauh. Lagi-lagi crossing, lagi-lagi umpan lambung. Bukan berarti umpan lambung itu jelek, bukan. Tetapi bagi saya ini adalah salah satu hal yang kurang efektif untuk pertandingan sekarang. Karena tadi bahwa kita tidak mempunyai sosok penyerang yang kuat untuk berduel di di bola-bola atas gitu. Ini menjadi sayang banget ya, karena seharusnya dengan kemenangan melawan Cina Taipei kita udah memastikan lolos kepada ke fase berikutnya. Dengan seperti ini tugas kita jadi makin berat karena kita harus ketemu tim kuat lainnya di
pertandingan terakhir yaitu Korea Utara, sebenarnya ini masih ada kesempatan sih, tapi untuk mengalahkan Korea Utara itu dengan permainan timnas yang sekarang kayaknya agak sulit. Bukan berarti tidak mungkin, tapi agak sulit. Dan juga kita tidak boleh mengandalkan sebagai peringkat 3 terbaik, walaupun kemungkinan untuk lolosnya itu besar. Hanya akan ada satu tim yang tidak akan lolos melalui peringkat 3 terbaik. Kenapa? Karena ini dampak dari mengundurkan dirinya Suriah sama Afghanistan. Tapi kita tidak boleh berpacu ke itu, kita gak boleh ngeharapin itu. Kita harus bisa menang. Seharusnya kemenangan itu, kelolosan kita ke fase berikutnya itu udah bisa kita dapatkan saat melawan Cina Taipei. Karena kita akui bahwa Cina Taipei itu jauh di bawah kita permainan sepak bolanya gitu. Bahkan lagi-lagi kita udah pernah menang 9-0, walaupun kita nggak bisa ngebandingin itu ya, karena dengan pelatih yang berbeda dan posisi pemain yang berbeda dengan skuad kedalaman yang berbeda juga. Cuman di atas kertas harusnya kita tetap masih bisa menang. Bahkan dari segi permainan pun kita menang dari segi penguasaan bola ya. Tapi dari segi penyerangan kita selalu tumpul gitu. Seolah sudah terlihat di pertandingan pertama pun bahwa kita memang tidak memiliki penyerang. Ada sebuah masalah di lini serang Indonesia dengan tidak adanya Ramadhan Sananta. Titan Agung masih belum bisa memperlihatkan permainan terbaiknya. Ketika diplot Egy ke depan untuk menjadi sosok penyerang juga belum bisa memperlihatkan sesuatu hal yang wow gitu untuk kita. Ini menunjukkan, ini udah terlihat dari saat melawan Kyrgyzstan ya. Udah terlihat bahwa kita memang mempunyai masalah di lini serang. Walaupun kita menang 2-0 saat melawan Kyrgyzstan, tetapi saya agak gimana ya, menang itu kayak masih ada yang ngeganjel gitu di hati, karena memang permainan timnas Indonesia yang kurang baik gitu, walaupun menang melawan Kyrgyzstan kemarin. Tapi ini udah terjadi. Marilah kita evaluasi. Saya berharap dan saya yakin juga bahwa Coach Indra Safri dan para pelatih akan mengevaluasi ini, apalagi pertemuan selanjutnya adalah Korea Utara. Kita sangat berharap timnas Indonesia U24 ini bisa melaju ke fase berikutnya di Asian Games, karena ini juga akan membawa sebuah pengalaman lah untuk para pemain-pemain timnas Indonesia. Walaupun kita harus akui dengan skuad yang ada, Coach Indra Safri memang harus memutar otak 2 kali lipat ya, karena banyak pemain yang tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Overall sebenarnya hal seperti ini udah sedikit diprediksi lah, maksudnya karena melihat skuad yang ada sedikit diprediksi bahwa timnas Indonesia U24 nggak akan terlalu bersinar seperti timnas U23 yang full dengan para pemain-pemainnya. Tapi saat melawan Cina Taipei ini adalah sesuatu hal yang tidak diprediksi menurut saya. Seharusnya timnas Indonesia bisa menang lebih mudah saat melawan Cina Taipei. Tapi ini udah terjadi, dan saya berharap juga untuk kepada para supporter Indonesia jangan menghujat para pemain dan pelatih lah ya. Kita dukung timnas Indonesia, siapapun nahkodanya, siapapun pemainnya, mereka udah menunjukkan yang terbaik, berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Indonesia, dan semoga bisa lolos, semoga bisa menang melawan Korea Utara. Jangan imbang apalagi kalah, tapi harus menang kalau kita ingin lolos ke fase berikutnya. Mari kita bahas lagi semua sepak bola Indonesia dan luar negeri di BMB Football. Assalamualaikum.